Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Kuturnada dari program studi Pendidikan Bahasa Arab kelas 6B, nomor absen 26 dengan NIM 1262022020043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Makiyah dan Madaniyah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Makiyah dan Madaniyah. Ada beberapa pendapat tentang Makiyah dan Madaniyah yang dikemukakan oleh ulama yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya yang pertama yaitu berdasarkan turunnya suatu ayat. Makiyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya, seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah, seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Uhud, Badar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan khitab atau seruan. Makiyah ialah ayat Al-Quran yang berisi tentang khitab atau seruan yang ditunjukkan kepada penduduk Makkah dan Madinah. Dan yang terakhir yaitu ketiga, berdasarkan waktu turunnya. Makiyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, sekalipun diturunkannya di luar kota Makkah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah, sekalipun ayat Al-Quran tersebut turun di luar kota Madinah. Dan selanjutnya yaitu karakteristik ayat Makiyah dan Madaniyah. A. Karakteristik ayat Makiyah. Setiap surat yang di dalamnya mengandung sajadah. Yang kedua, setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu, kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang ketiga, yaitu setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Karakteristik surat Madaniyah. Setiap surat yang berisi kewajiban atau had atau sanksi. Setiap surat yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik. Dan yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog antara ahli kitab. Manfaat mengetahui ayat Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu mengetahui bahwa sastra Al-Quran berada pada puncak keindahan sastra. Yang kedua, mengetahui bahwa ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang ketiga yaitu mengetahui kisah para nabi melalui ayat Al-Quran tersebut. Dan yang keempat yaitu untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu cara menentukan Makiyah dan Madaniyah. Dalam hal ini ada 2 cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan cara sima'i naqli yang didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu dengan cara qiyasi ijtihadi, yaitu didasarkan pada ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makiyah terdapat suatu ayat yang mengandung ayat Madaniyah atau mengandung peristiwa Madaniyah, dikatakan bahwa ayat tersebut Madaniyah, begitupun sebaliknya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pembagian surat-surat ke dalam Makiyah dan Madaniyah. Nama-nama surat Makiyah berdasarkan urutan turunnya. Yang pertama yaitu Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil ila akhirih. Dan selanjutnya yaitu nama-nama surat Makiyah berdasarkan urutan turunnya. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah, yang kedua surat Al-Anfal, dan yang ketiga surat Ali Imran ila akhirih. Sekian pemaparan sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya
mohon dimaklumi. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.